Rekan-rekan sekalian, saya mau mengajak kita sekarang untuk bicara mengenai kreativitas. Mengapa manusia kemudian berkreasi? Saya ajak kalian untuk membayangkan. Bayangkan sekarang rumitnya keindahan dari sebuah arsitektur bangunan sakral. Ada tiang dan kubah yang menjulang tinggi, di mana cahaya itu dirancang sedemikian rupa ketika masuk ke dalam ruangan untuk bukan sekedar menerangi ruangan, tapi untuk membuat Anda merasa ada perjumpaan dengan Tuhan. Ada makna bahwa saya sedang ada bersama-sama dengan yang ilahi. Kalian melihat pakaian yang mungkin kalian pilih setiap hari. Kalian punya mode, punya style, punya warna, punya corak, punya potongan favorit. Kalian berusaha menunjukkan siapa diri kalian. Unik, bukan sama dengan yang lain. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini dalam beberapa menit. Mengapa manusia berkreasi? Jawaban pertama, karena imajinasi itu adalah kapasitas inti kita sebagai seorang manusia. Berbeda dengan hewan yang diciptakan dengan kapasitas naluriah ya untuk mempertahankan hidup, kita manusia diciptakan untuk berpartisipasi dalam keindahan. Burung membangun sarang untuk melindungi anak. Kita butuh lebih dari itu. Seorang arsitek akan membangun katedral dengan langit-langit puluhan meter tingginya bukan karena supaya tidak kehujanan. Bukan untuk sekedar bernaung. Filsuf tahun abad 20 ya, Calvin Server itu mengatakan dengan satu istilah, sifat imajinatif, teman-teman. Dia berargumen bahwa manusia itu diciptakan dari sononya untuk berimajinasi di hadapan wajah Tuhan. Bukan satu orang artis saja, satu orang arsitek, tetapi semua dari kita yang menjadikan kita itu manusia adalah bahwa kita semua punya imajinasi. Dia menyebut buahnya itu adalah alusi. Kita punya kapasitas untuk menunjuk kepada sesuatu yang lain. Kita bisa menyamakan, melihat kesamaan. Kita bisa samar-samar menggunakan simbol, menggunakan bahasa, menggunakan sesuatu petunjuk untuk membuat orang berpikir ke sesuatu yang lain. Kita melihat itu semua di dalam bangunan, di dalam desain, di dalam lukisan. Tidak peduli dari tradisi atau apapun ya, kalau kalian lihat, maka selalu ada makna. Kita bisa berbicara menggunakan benda, kita bisa berbicara menggunakan gambar, kita bisa berbicara menggunakan apapun. Seorang teolog mengatakan begini, keindahan itu bukan sesuatu yang kita hasilkan, teman-teman. Keindahan itu adalah sesuatu yang kita berespon kepadanya. Jadi kita selalu mempersepsikan itu, dunia ciptaan itu adalah sinyal. Dan kita dengan tubuh kita sedang berusaha menangkapnya. Jadi jawaban yang kedua, kenapa kita berkreasi? Karena kita itu adalah seperti pencipta kita tadi. Ada di dalam kitab Kejadian bahwa Allah adalah pencipta yang ultimat. Kalau kita katakan bahwa kita itu pencipta-pencipta kecil. Dan kita bukan mencipta seperti Tuhan mencipta. Kita menciptakan dengan menafsirkan apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Kita membuat sesuatu menggenapi mandat itu. Jawaban ketiga, kita mencipta, kita mendesain karena kita mau mencoba bicara soal kebenaran. Kok bisa ada kebenaran ya teman-teman? Karena seni dan desain yang baik itu selalu merefleksikan kebenaran, kebaikan, dan keindahan Allah. Seni yang sejati itu bukan sekedar menyenangkan dinikmati secara panca indera, teman-teman. Dia adalah dekat dengan benar, dia adalah memberikan petunjuk apa yang benar. Jadi, seorang teolog mengatakan begini, sebelum kita ketemu dengan yang benar dan yang baik, keindahan itu lebih dulu menjadi daya tarik bagi kita supaya kita mendekat. Jadi, seni yang sejati itu seperti itu. Seni akan jujur mengungkapkan dua sisi kita, kerusakan maupun juga kebaikan kita. Semua seni akan berbuat itu, karena dia mencerminkan siapa kita. Ya. Jadi kalau kita berkreasi, untuk apa?
desain, semua kita punya imajinasi sebagai manusia. Alasan pertama, kita sudah built in, kita punya kemampuan itu. Kedua, kita berkreasi karena kita membawa satu gambar dan rupa dari Dia yang menciptakan kita. Dan yang terakhir, di dalam dunia yang sudah rusak ini, imajinasi kita, keindahan yang bisa kita bawa, itu jembatan untuk melihat masih ada yang baik dan yang buruk itu jujur dijejerkan bersama, supaya bisa dilihat, supaya kita bisa membuat yang lebih baik, supaya kita bisa kemudian melihat apa yang bisa kita lakukan ke depan. Di dalam bidang studi apapun yang kalian pilih nanti, kreativitas, imajinasi, talenta, itu semua ada. Bukan pelukis, bukan pematung, tetapi semua manusia. Kalau kalian ada di keperawatan, kalian melihat seorang pasien dengan segala kondisinya, itu bukan hanya sekedar teknis. Empati itu muncul dari penglihatan, dan kalian baru bisa berpikir bagaimana untuk mengasihi. Karena di dalam seni visual, lukisan Anda bisa menggerakkan seluruh dunia untuk menangis, ataupun kemudian untuk bergerak, merubah sesuatu. Coba pikirkan itu ya, imajinasi dan daya kreasi adalah kapasitas kita untuk mengelola dunia ini. Kita semua diberi kemampuan itu. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan misi kita. Dimanapun kita nanti akan belajar, imajinasi itu akan membangun satu jalan untuk kita bisa menyingkapkan apa yang baik. Saya berharap itu yang kita pikirkan bersama. Kiranya Tuhan dipermuliakan melalui kapasitas yang sudah Dia titipkan pada setiap kita. Terima kasih.